Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memberikan peluang bagi kita kembali hadir dalam ruangan ini untuk bersama-sama kita beribadah. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Pagi ini kita akan memuji Dia, menyembah Dia, persembahkanlah yang terbaik hanya untuk hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi kita sekalian untuk berdoa. Biarlah pada pagi hari ini kita masing-masing dilawat oleh Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik, hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan Kau yang terindah. Yang seperti Allah.
Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Ya segala kepujian, kehormatan, kemuliaan layak dipersembahkan hanya bagimu oleh seluruh makhluk di bumi dan di surga. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan telah memanggil kami kembali untuk ada di dalam rumah-Mu, demi memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga selesainya jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Tuhan, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Tuhan, berhubung kita yang ada, kita yakin percaya bahwa 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui kita. Shalom Tuhan, saya undang Bapak Ibu berdiri kembali. Kita bersama-sama untuk memuji besarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, akulah jalan kebenaran dan
Masih siap terus menguji nama Tuhan? Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas pada pagi hari ini, saya undang untuk Bapak Iko. Sambil persembahan kita jalan, di depan juga ada kotak persembahan di mana persembahan ini akan digunakan untuk persembahan Natal. Jadi Bapak Ibu saya undang untuk maju ke depan juga untuk memberikan persembahan kita. Baik, sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan, dan bejana kemerahanmu akan meluap dengan air kuat. Puji nama Tuhan, satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah kebaikan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, di tengah Tuhan berkumpulkan kami kembali, kami bersama-sama memuji besar nama Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita dari NKI 289. Terpujilah Allah.
melewati padang Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali mengatasi segala pencobaan. Kami bersyukur ya Tuhan, selain daripada Engkau adalah Allah kami, Engkau juga adalah Bapa kami yang baik, yang memelihara kami, yang menuntun kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan, dan mampukan kami untuk dapat meresponi kasih-Mu dengan kehidupan yang benar, walaupun kedagingan kami tidak berdaya. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa sebagaimana janji-Mu, Engkau akan menyertai kami, dan Roh Kudus menuntun kami dalam kondisi jatuh bangun kami. Terima kasih untuk pujian hari ini, yang merupakan refleksi ekspresi kami kepadamu. Dan biarlah setiap kata-kata dalam lagu ini merupakan manifestasi dari kesadaran kami yang mengagumi-Mu, yang mengasihi-Mu, yang menghormati-Mu, serta mensyukuri akan seluruh anugerah-Mu bagi setiap kami.
Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan belajar firman-Mu dan bicara kepada setiap kami. Jangan biarkan pun firman Tuhan ini jatuh di luar hati kami. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dengan baik dalam batin kami, menjadi perenungan, menjadi standar kami dalam menjalani kehidupan ini. Bicara kepada setiap kami, baik yang berbicara maupun jemaat yang mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita telah berada pada minggu pertama dalam bulan terakhir di tahun ini, Desember 2021. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, seiring dengan semua pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Namun biarlah segala pengalaman itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi setiap kita, baik itu pengalaman-pengalaman yang indah maupun juga pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap hal untuk datangkan kebaikan bagi setiap kita. Baik, saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-26. Jadi materi khotbah dalam bulan ini diturunkan oleh Sinode Gereja Kemahiran Indonesia, dan ya petunjuk yang diberikan kepada kita gereja-gereja lokal di seluruh Indonesia, yaitu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu silakan membacakan ayat yang ganjil. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Pada seorang perawan yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tema kita adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak dan Saudara, ya sekali lagi bahwa bagian firman Tuhan ini adalah merupakan tema bersama dari seluruh warga gereja Kemahiran Injil dari Sabang sampai Merauke, di mana melalui kesempatan atau momentum Natal kali ini kita akan merenungkan bagian tema ini, ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal yang pertama yang akan kita pelajari, yang pertama bahwa Natal, ya, kelahiran Kristus,
ya adalah pusat daripada Natal itu sendiri. Natal adalah proklamasi tentang peristiwa yang membawa sukacita terbesar bagi dunia, yaitu inkarnasi melalui kelahiran Yesus. Ya. Mengapa Natal menjadi peristiwa sukacita terbesar bagi dunia? Selama 400 tahun kebiasaan bahwa Allah berbicara melalui nabi-nabi kepada bangsa Israel ada sebuah kevakuman, ya. Allah tidak kunjung baik melalui mimpi kepada seorang tertentu, melalui malaikat, melalui para nabi. Dan ini adalah momentum yang paling tepat, ya. Bayangkan selama 400 tahun itu bangsa Israel berjalan dalam kegelapan. Tidak ada petunjuk apapun tentang apa rencana Allah bagi mereka. Namun tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada seorang perawan yang bernama Maria, yang memberitahukan tentang kelahiran Kristus. Nah, proklamasi tentang Natal adalah kabar baik yang terbesar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Maria adalah seorang wanita yang sederhana, ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana Allah menghampiri dunia yang penuh dengan dosa. Dan beritanya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di masa itu, ya, manusia berada di dalam ketidakpastian. Apatah lagi bangsa Israel berada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Sebagai manusia, mereka membutuhkan harapan tentang dimerdekakan dari penindasan itu. Namun inilah saatnya, bukan hanya penindasan, kebebasan daripada penindasan secara politik, tetapi kunjungan malaikat dan pemberitahuannya kepada Maria adalah merupakan proklamasi tentang pembebasan, kemerdekaan daripada dosa. Apa yang bisa kita pelajari dari Maria ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Maria ini berasal dari keluarga sederhana. Dia sendiri juga adalah orang sederhana. Kota asalnya pun juga tidak disebut. Dia gadis remaja yang tidak dikenal dan tidak pernah diduga, karena ia adalah seorang yang tidak memiliki status sosial. Dia bukan orang populer, walaupun memang Alkitab menjelaskan bahwa dia memiliki garis keturunan Raja Daud. Tetapi ya kita melihat bahwa ya keluarga intinya sendiri ya tidak terkenal. Ya. Namun demikian, hal yang pertama kita pelajari bahwa di dalam kesederhanaan dia orang tidak terkenal. Maria mendapat pengasihan dari Tuhan. Itu yang kita bisa baca dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 tadi. Bahwa ia mendapatkan kunjungan dari malaikat. Dan malaikat Gabriel berkata kepadanya, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Dan Maria tidak pernah menyangka, tidak pernah berpikir akan memperoleh kunjungan malaikat itu. Ia terkejut, ia berada dalam kebingungan. Apatah lagi ketika ia memperoleh berita bahwa ia akan melahirkan seorang anak, tambah bingung lagi. Maria tidak mengerti dengan maksud salam daripada malaikat itu. Saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa niat inisiatif Tuhan terhadap setiap orang yang ia ingin pilih untuk melaksanakan rencananya tidak ditentukan oleh apa jabatan, apa status sosial, apa status ekonomi, atau apa juga profesinya. Pendek kata, bahwa ketika Allah memilih kita, ia tidak melihat embel-embel, ya, bahkan ia juga tidak melihat apakah dia adalah pemimpin agama, punya jabatan dalam gereja, punya jabatan dalam keagamaan atau tidak. Tuhan memanggil dan memayar kita bukan karena status sosial atau apapun menjadi keunggulan, kehebatan kita, tapi karena kasih dan anugerahnya. Itulah sebabnya ada seorang yang mengarang lagu. Dia katakan bahwa kalau kita dipakainya bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, tapi semua karena anugerahnya. Ia melihat hati, ya, ketika bangsa Israel akan memperoleh raja yang baru untuk mengganti raja yang pertama, Saul.
Samuel mendapatkan wangsi daripada Allah untuk mengurapi anak seorang yang bernama Isai. Mereka berbaris dari yang paling tua. Ketika Samuel melihat anak yang pertama, anak yang kedua memiliki badan tegap, kekar, berotot, Samuel berkata, inilah dia yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak. Manusia melihat fisik, manusia melihat sebatas mata, tapi Allah melihat ke kedalaman hati. Dan inilah kondisi hati Maria. Ia adalah wanita yang sederhana, wanita yang tidak terlalu banyak bicara, wanita yang tidak terlalu banyak tampil, tetapi ia memiliki ketulusan hati. Ia tidak banyak mau dalam dirinya. Pendek kata, kita akan melihat bagaimana respon yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Maria ini. Dan inilah menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bahwa sekalipun kita adalah orang yang sederhana, namun jika Tuhan yang memilih, maka kita dapat menjadi alat kemuliaannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang memuliakan namanya. Yang kedua, Maria tidak bersikeras dengan cara berpikir dan pengalamannya, namun ia mencoba untuk mengerti dan meresponi dengan baik apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Bapak Ibu, bayangkan saja, malaikat itu berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria tahu bahwa untuk mengandung itu perlu pernikahan, karena kandungan adalah hasil daripada persetubuhan antara suami istri. Lain itu dari dahulu sampai sekarang. Hanya Yesus sendiri memang pengalaman Maria ini satu-satunya dalam pengalaman manusia, bahwa hanya Yesus yang lahir tanpa pembuahan, tanpa ayah. Tentunya sebagai seorang manusia, ia juga berpikir tentang fakta, tentang kebenaran, bahwa untuk melahirkan seseorang, maka kandungan itu perlu dibuahi. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ke-34, respon Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Ada kebingungan, ada bantahan sepintas, karena memang tidak masuk akal, tidak logis, tidak mungkin bagi Maria. Namun sekali lagi dalam dialog itu, Maria tidak bersikeras dengan cara berpikirnya, dengan pengalamannya, namun ia mencoba untuk mengerti dan meresponi dengan baik apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, jika Tuhan telah memilih kita untuk menjadi alat dalam rencananya, mari kita belajar untuk tidak mengedepankan segala argumentasi rasional, pengalaman yang dapat membuat kita mengenyampingkan kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui kita. Rasio, akal, pikiran memang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tetapi semua yang Tuhan lakukan bisa berada di dimensi rasio atau pikiran itu. Karena itu, mari ketika ada sesuatu yang dinyatakan kepada kita, mungkin itu tidak masuk akal, mungkin itu tidak sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita, bisakah kita berdiam diri dan dengan rendah hati mendengar apa yang Tuhan ini nyatakan kepada kita? Dan sikap inilah yang dimiliki oleh Maria. Walaupun tidak masuk akal, walaupun itu tidak sesuai dengan pengalaman yang dilihat pada orang lain, pengalaman Maria adalah pengalaman yang unik, pengalaman yang belum pernah terjadi dalam kehidupan Maria. Tapi Maria terus memberikan kesempatan kepada malaikat itu untuk menuntaskan dan menyelesaikan pesannya. Dan kita melihat bahwa di akhir daripada dialog itu, Maria berkata dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, Maria menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan dan membuktikannya dalam sikapnya. Ia tidak hanya berkata aku hamba Tuhan, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam kenyataan bahwa kita sering berkata kita adalah hamba Tuhan, tetapi tidak menaklukkan diri kepada Tuhan. Kita lebih menghambakan diri kepada ego kita, harga diri kita, kesenangan kita, keuntungan kita, rasa nyaman kita, pikiran kita sendiri. Lalu kemudian mengabaikan ketaatan dan kehambaan kita kepadanya. Tidaklah demikian dengan Maria. Maria benar-benar telah membuktikan diri sebagai hamba Tuhan, yang melaluinya rencana Allah dapat tergenapi sehingga Kristus lahir, membawa harapan dan keselamatan bagi dunia. Bapak dan saudara, Maria adalah seorang yang luar biasa. Dan sikap inilah yang pada akhirnya membuat kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan dan pengalamannya. Dan juga bagi dunia ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak mustahil bagi Allah lakukan Allah ketika kita menempatkan diri kita sebagai hamba. Bapak Ibu, kita tidak dapat memungkiri bahwa setiap hari kita selalu berperang dengan ego kita. Maunya Tuhan begini, tak mau kita begini. Disinilah kita berada di persimpangan jalan. Pilihan-pilihan kita kadang-kadang bukan pilihan Tuhan. Pilihan-pilihan kita oleh karena keinginan kita, oleh karena ego kita, oleh karena rasa kecewa kita, atau oleh apapun juga. Mari kita belajar dari Maria. Maria benar-benar menaklukkan diri. Walaupun dia tidak paham, walaupun sulit untuk diterima, tapi dia katakan, biarlah terjadi sesuai dengan perkataanmu. Memang berat. Ada konsekuensi-konsekuensi sosial yang dihadapi. Teman-temannya, keluarga besarnya, masyarakat di seputarnya, ketika mereka mengetahui bahwa dia hamil. Dan itu menjadi aib. Dalam budaya Yahudi, seorang yang mengandung di luar nikah, pasti itu menjadi aib besar. Tapi Maria siap menerima semua konsekuensi demi terlaksananya rencana Allah dalam hidupnya dan bagi dunia. Dan kita melihat bahwa efek buruk akibat daripada ia mengandung dan melahirkan Yesus tidak tercatat dalam Alkitab. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong Maria untuk dapat melewati semua hal itu. Bapak dan saudara, di dalam memasuki Natal ini, mari kita belajar. Yang pertama, Tuhan dapat memakai orang sederhana untuk memakainya menjadi alat kemuliaannya dalam rencananya. Kepintaran, kebolehan dalam hal apa saja adalah hal yang baik. Tetapi kadang-kadang ketika kita merasa diri pintar, ketika kita mulai merasa bahwa kita bisa, maka itu menjadi alat iblis untuk memakai kita menjadi sombong dan lain-lain sebagainya. Karena itu, milikilah hati yang sederhana. Yang kedua, responilah panggilan Tuhan dengan sikap hati yang tulus. Maria memiliki ketulusan hati tanpa kepentingan. Bahkan ia menyerahkan semua kepentingannya kepada Tuhan. Yang penting ialah bahwa rencana Tuhan dapat tergenapi. Yang ketiga, tempatkanlah diri dengan benar sebagai hamba Tuhan dan buktikan itu dalam tindakan. Tidak hanya dalam sekedar pernyataan, tidak hanya dalam sekedar lagu. Seorang memiliki hati hamba pasti siap untuk berkata ya terhadap Tuhan, walaupun kesiapannya itu mengandung resiko. Tapi saya percaya bahwa sebagaimana Tuhan menolong Maria, ketika kita berkata ya kepada rencana Tuhan, maka Tuhan juga akan menolong kita. Dengan demikian ketika kita memiliki sikap ini, maka Allah akan menyatakan kuasanya, karena baginya tidak ada yang mustahil. Bapak dan saudara, yang menjadi perenungan baik kita sehubungan dengan pengalaman dan pernyataan malaikat kepada Maria dengan kelahiran Yesus melalui mengandungnya Maria tanpa dibuahi,
oleh benih daripada laki-laki, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang taat kepadanya. Apakah kita sedang terpuruk atau merasa tidak layak menjadi pengikut Yesus? Kadang-kadang hal ini menghantui pikiran kita. Maria menerima panggilan bukan karena dia hebat, justru dia dipilih karena kesederhanaannya. Karena itu mari milikilah hati yang sederhana, hati yang polos, hati yang setia, hati yang taat. Pertanyaan yang kedua bagi setiap kita adalah, apakah respon kita ketika harus melewati pergumulan berat dalam kehidupan di masa pandemi ini? Saya percaya kita memiliki banyak hal yang menjadi menghantui pikiran kita. Ada persoalan-persoalan, kemustahilan-kemustahilan. Tidak hanya Anda, saya juga secara pribadi mengalaminya. Namun, mari kita mengedepankan Tuhan di dalam hidup kita, dan Dia akan bertindak. Pertanyaan yang terakhir bagi setiap kita, siapakah Yesus yang Anda sembah selama ini? Yakinkah Anda bahwa Dialah Allah yang Maha Tinggi, yang kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, yang telah menolong Maria, yang telah memakai Maria, dan juga telah menolong dan memakai banyak orang sehingga menjadi alat kemuliaannya. Kiranya pengalaman itu juga bisa kita miliki, sehingga dalam menjalani kehidupan kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah yang besar dalam hidup kita. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kita. Dialah Bapa kita yang baik. Karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepadanya. Kita sadar bahwa kita tidak sempurna dalam menjalani hidup ini. Namun, mari kita belajar untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah. Tuhan memberkati. Dimensi ke depan, kita mengangkat pujian tadi. Dia Allah Bapa yang baik bagi setiap kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Melewati
hari-hari ini saatnya kita untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dengan semua pergumulan yang kita alami dalam hidup, kita jauh dari sempurna. Kita banyak mengecewakan dan jadikan hati Tuhan. Kita harus jujur bahwa kita saling melukai dalam hidup ini. Mari kita belajar dari Maria. Dia tidak mengedepankan egonya, kepentingannya, kemauannya sendiri dan mengambil keputusan, tetapi ia membiarkan Tuhan terus berbicara kepadanya, membimbing dia sehingga dia siap untuk menerima apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Izinkan Tuhan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi kita, bukan kita sendiri memutuskan bagi diri kita sendiri. Dan apa yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik bagi kita. Inilah kami Tuhan hari ini. Tolong kami. Kami rapuh. Kami tidak kuat. Karena itu teguhkan kami. Biarlah Maria wanita yang sederhana ini menjadi sosok dan menjadi tokoh yang dapat menolong kami oleh Kristus putranya, sehingga kami diteguhkan dan kuat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dia akan bertindak sesuai dengan keinginan selera kami. Kami lebih mengedepankan emosi kami, dan kami mengabaikan kebenaran firman. Tapi hari ini kami belajar dari Maria. Pujian ini. Bapa yang mengasihiku, Amin. Inilah kami Tuhan. Engkau pandang kedudukan rumahku. Amin. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari Amin. Inilah kami. melewati jalan yang gelap. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, petir bahasa, tetesan air mata, Engkau biarkan ku berjalan sendiri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahwa walaupun kami selalu memberontak terhadap Engkau, kami selalu berjalan sesuai dengan keinginan kami, tapi Engkau tidak pernah menyampingkan kami. Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau bagaikan Bapa yang baik, yang lembut,
selalu setia mengikuti kami, dan Engkau mengembalikan kami kepada rangkulan kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kami dapat belajar kembali melalui seorang wanita sederhana yang polos, yang tidak banyak keinginan, yang tidak memiliki status sosial apapun, tapi Tuhan telah memakai dia. Biarlah kami juga memiliki hati yang sederhana, yang mengedepankan kehendak Tuhan lebih daripada apapun. Tolong kami, kiranya firman-Mu hari ini memulihkan kami, meneguhkan kami, mengembalikan kami kepada patron yang sesungguhnya, yaitu rencana dan kehendak. Terpujilah nama Bapa. Berkati kami akan makan minum perjamuan kudus, mengingat akan penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu Tuhan, pakai momentum ini untuk dapat terus meneguhkan dan menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Saya mengundang BPJ yang bersama saya untuk melayani dalam perjamuan kudus ini, dan kita angkat pujian Ku telah mati bukan dengan barang fana. Cara hidupku yang
yang kekasih, sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan kepada setiap kita untuk masing-masing berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita tata hati, minta kepada Tuhan untuk menolong kita, mengampuni dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita untuk bangkit hidup dalam kebaikan dan kebenaran. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, momentum ini nyatakan imanmu kepada Tuhan, bahwa oleh zaman tangan kuasanya Bapak Ibu mengalami kesembuhan dan kekuatan baru. Bapa, ini kami di tengah-tengah ibadah kami hari ini, dan mengingat kembali akan peristiwa penderitaan dan kematian di atas kayu salib. Demi kami yang jahat, kami yang berdosa, yang seharusnya dihukum, tapi oleh karena kebesaran hatimu dan kebesaran kasihmu, Engkau mengambil alih hukuman kami, dan Engkau biarkan dirimu dihina, diolok, diderah, bahkan Engkau mati bagi kami. Tuhan, sebuah sikap yang sangat luar biasa, yang bagi kami sulit untuk bisa melakukannya. Tapi kami ingin belajar sama seperti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami. Hari ini kami mau menyatakan bahwa kami ingin belajar. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami pasti dimampukan untuk memiliki hatimu, memiliki sikapmu, dan memiliki kehidupanmu. Terpujilah nama Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Kita bersyukur, kita memuliakan Tuhan dengan pujian, katakan haleluya, haleluya.
saja yang layak untuk kami agungkan ya Tuhan, yang memiliki kebaikan dan kebesaran hati, yang mau menerima kami yang jahat dan berdosa. Bahkan Engkau menggantikan kami mati di atas kayu salib. Karena iman kami dibebaskan dari dosa-dosa kami. Kami dibenarkan, kami dikuduskan, dan kami diberi jaminan kepastian untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami percaya bahwa oleh iman anak-anak yang sakit secara jasmani, mereka diberi pulihkan dan disembuhkan. Terpujilah nama Bapa, inilah doa syukur kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan nyatakan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Mari kita nyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Kita akan selesaikan ibadah kita. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak Dia.
biarlah kami semakin bertumbuh menuju kehidupan Kristus, karakter Kristus, sehingga Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, kiranya Tuhan tolong sehingga kami saling menerima di tengah-tengah kekurangan kami, bahkan kesalahan kami. Biarlah kami boleh saling memperbaiki, saling memberi waktu untuk kami berubah. Demikian pun juga hubungan di antara sama anggota jemaat, karena kami tahu bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi hakim yang adil bagi kami untuk menentukan sesuai dengan sikap dan tindakan kami. Karena itu ajar kami untuk menyerahkan semua hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dan Engkau menjadi patokan kami, Engkau menjadi rujukan kami, firman menjadi pedoman, sehingga kami tidak mengambil sikap kami sendiri, tetapi lurus memenuhi tuntutan firman-Mu, dan Engkau mengasihi kami. Karena itu mampukan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, ya Tuhan memberkati, baik itu mereka yang bekerja pada usaha atau perusahaan sendiri, maupun mereka yang bekerja pada perusahaan atau perusahaan orang lain. Kami percaya bahwa berkat Allah mengalir bagi setiap orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga keseluruhan jemaat-Mu mengalami kecukupan bahkan kelebihan dalam hal ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang mohon hikmat akal budi kemampuan yang kesanggupan belajar, biarlah mereka boleh naik kelas, lulus, hingga kuliah selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh sakit. Kami terus berdoa untuk Pak Agus, kami mengucap syukur untuk perkembangan kesehatan. Biarlah juga Tuhan memberkati. Ibu Bulan karena kecelakaan, mari Tuhan Engkau tolong, biarlah boleh pulih dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ibu Marta, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau tolong supaya hamba-Mu boleh cepat pulih. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Koni, kami terus memohon kekuatan daripada Tuhan setelah istri yang kekasih yang Engkau telah panggil. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan, bahkan juga pemulihan secara fisik. Dan dengan demikian hamba-Mu boleh melihat campur tangan Tuhan dalam segala pengalaman kehidupan. Demikian pun juga jemaat Tuhan yang lain yang mengalami gangguan kesehatan, kami mohon Engkau lawat, hibur, teguhkan mereka Bapa. Terima kasih. Kami juga mendoakan untuk anak kami Jerry dan Lisa yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember ini. Kiranya Tuhan memberkati rencana kembali ke Malinau, Kalimantan Utara. Berkati bersama-sama dengan keluarga. Biarlah acara berlangsung dengan segala baik, dan baik itu pemberkatan nikah, resepsi, kiranya Tuhan Engkau tolong semua keluarga. Mari Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh menjadi sepasang suami istri yang akan melanjutkan hidup. Mereka berkarya bagi Tuhan dan nama Tuhan itu tidak dipermuliakan. Anak-anak kami yang lain yang sudah saatnya menikah, mari Tuhan Engkau siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan. Biarlah mereka boleh saling mengasihi, berdampingan dalam menjalani kehidupan seumur hidup mereka. Jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada, kami mohon sertai mereka, berkati mereka, baik mereka yang di Jabodetabek maupun di luar kota. Tuhan Engkau tolong memberkati. Terima kasih juga untuk berlangsungnya Natal Sekolah Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan hari ini menjadi kekuatan bekal bagi mereka untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga berdoa untuk Natal Jemaat pada tanggal 26 Desember. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Pak Yaman dan teman-teman sebagai panitia yang mempersiapkan acara dan semua hal. Kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga melalui kebersamaan kami dalam Natal ini kami semakin dekat, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam minggu ini jemaat-Mu akan kembali kepada kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan bekerja. Tuhan lindungi mereka, pagari mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Berkati keluar masuk rumah sehingga apapun yang mereka kerjakan berhasil. Saya berdoa juga untuk gereja Kemang Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, bahkan gereja-gereja lain. Ya Tuhan berkati kerjasama, penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Tuhan Engkau memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dalam memperingati Natal ini. Biarlah ada keamanan, sejahtera, sentosa. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati presiden, wakil presiden, kabinet,
juga jalan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Ya Tuhan, tolong kami terus berdoa, biarlah pandemi ini boleh berlalu, dan biarlah kami hidup bebas dan melaksanakan semua kegiatan-kegiatan kami, dan pengalaman ini akan memberi pembelajaran berharga bagi kami untuk hidup takut akan Tuhan dan bagaimana kami harus menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk persembahan jemaatmu hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan ucapan syukur. Biarlah ini Allah merupakan wujud daripada rasa hormat, ucapan syukur dan cinta kasih kami, kepedulian kami kepada Tuhan dan pelayanan. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Ada banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kiranya Tuhan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Sejahtera dalam nama Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Ia kembali datang untuk menjemput saleh-salehnya, membawa kita ke dalam kemuliaan rumah Bapa di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah